Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya ucapkan selamat datang ya dalam video kali ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua yang menonton video kali ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah tidak terasa seminggu sudah tidak upload, dan hari ini saya akan buat video lagi. Seperti biasa kita akan membahas tentang politik. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah partai politik, teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke materinya, semoga video saya yang sebelumnya tentang materi pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu membantu teman-teman semua dalam memahami materi tersebut. Dan kalau misalkan ada salah kata atau salah informasi yang saya berikan, ya saya minta maaf, dan teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar. Saya juga masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, nggak usah banyak cincang. Mari kita next ke materi selanjutnya, yaitu partai politik. Apa sih yang akan kita bahas di partai politik? Yang pertama, sejarah terbentuknya partai politik, definisi partai politik itu sendiri, dan fungsi partai politik itu. Dan yang terpenting adalah partai politik yang ada di Indonesia. Kalau nggak sabar, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku. Kalau udah, jangan lupa seruput kopi juga. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang sejarah lahirnya partai politik. Ada yang tahu teman-teman sejarah dari lahirnya partai politik? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Jadi partai politik teman-teman itu pertama kali lahir di Eropa, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat di Eropa berpikir bahwa rakyat itu perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam sistem atau proses politik, teman-teman. Hingga akhirnya dengan pemikiran masyarakat seperti itu, lahirlah partai politik secara spontan dan hingga berkembang hingga akhirnya menjadi penghubung di satu sisi untuk rakyat dan untuk menghubungkan di satu sisi yang lainnya, yaitu pemerintah. Pada awal perkembangannya, pada akhir abad ke pada awal perkembangannya pada akhir dekade ke-18-an, di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politiknya dipusatkan kepada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, yaitu mempertahankan kepentingan-kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya kelompok-kelompok atau panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara dari para pendukungnya, dengan biasanya sih menjelang pemilu, dan biasanya disebut juga caucus party. Oleh karena dirasa mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai lembaga atau berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lama-lama berusaha untuk mengembangkan organisasinya menjadi organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang pada masa selanjutnya berkembang dan terus berkembang menjadi penghubung atau link di satu sisi, yaitu rakyat, untuk menghubungkan di satu sisi lain, yaitu pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat, timbullah partai-partai di luar parlemen. Partai-partai ini kebanyakan bersandar atau berpatokan pada satu asas atau satu ideologi yang bisa disebut juga Weltanschauung. Mohon maaf kalau salah. Seperti sosialis, fasisme, komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini disiplin secara ketat, teman-teman. Pimpinan partai yang biasanya sangat sentralis menjaga kemunian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap anggota-anggotanya dan memecat siapapun yang menyimpang dari garis partai politik yang sudah digariskannya atau sudah ditentukan. Maka dari itu, partai semacam itu disebut juga partai kader atau partai ideologi atau partai asas, yaitu asas sosialisme,
komunisme atau sosialis. Ia mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin yang ketat dan mengikat. Pendidikan kader sangat diutamakan dalam jenis partai ini terhadap pencalonan anggota-anggota yang ingin masuk ke partai tersebut. Sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan, mereka harus dinyatakan lulus melalui beberapa seleksi. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemudian ideologi, maka dipungut iuran-iuran teratur dan disebarluaskan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Biasanya partai kader itu lebih kecil daripada partai massa, teman-teman. Akan tetapi pembagian tersebut terkadang dinilai kurang memuaskan karena dalam setiap partai ada unsur lindungan atau patronage dan perantara atau broken rage. Di samping pandangan hidup, ideologi, asas, dan sekalipun ada takaran yang berbeda. Gitu, teman-teman. Pada masa menjelang Perang Dunia Pertama, telah timbul klasifikasi partai politik berdasarkan ideologi dan ekonomi. Mungkin ada yang tahu, teman-teman, yaitu ya partai sebelah kiri dan yang kanan, teman-teman. Konsep kiri versus kanan telah mengundang banyak perumusan dan tafsiran yang berbeda-beda, teman-teman. Akan tetapi begitu juga konsep ini sudah diterima oleh masyarakat hingga akhirnya tidak dapat diabaikan dalam analisis politik. Pembagian kiri versus kanan berasal dari Revolusi Perancis. Waktu parlemen mengadakan sidang pada tahun 1879, para pendukung raja atau struktur tradisional duduk di sebelah kanan panggung, sedangkan mereka yang ingin perubahan atau reformasi itu duduk di sebelah kiri, teman-teman. Jadi menurut buku dari Prof. Miriam Burdiajo, istilah dari kanan dan kiri itu berawal dari tempat duduk mereka ketika mereka bertemu untuk berdiskusi, teman-teman. Dewasa ini pengertian kiri dan kanan itu digambarkan dalam spektrum linier, maka terdapat satu ujung sikap ekstrim kiri, yaitu campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total. Harus garis bawahi, yaitu secara total. Dan di ujung lain sikap ekstrim kanan, yaitu adanya pasar bebas, teman-teman, secara total. Jadi bedanya ada yang kalau kiri itu tentang campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total. Kalau yang sebelah kanan yaitu adanya pasar bebas secara total. Dan ada beberapa lagi perbedaan antara kiri dan kanan. Akhir-akhir ini ada perkembangan baru dalam konstelasi kepartaian menjelang Perang Dunia Kedua. Tapi lebih tepatnya seusai dari Perang Dunia tersebut, ada kecenderungan partai-partai politik di dunia barat untuk meninggalkan tradisi, membedakan antara berbagai jenis partai, seperti Potranik versus ideologi atau Weltanschauung, ada massa versus kader, ada kiri versus kanan. Hal itu disebabkan oleh partai-partai kecil yang ada mempunyai keinginan untuk menjadi partai-partai besar dan menang dalam pemilihan umum, teman-teman. Partai-partai itu menyadari bahwa untuk mencapai keinginannya atau tujuannya, mereka perlu memperluas memperluas dukungan dari pemilih atau disebut juga electoral base. Dengan merangkul pemilihan umum atau medium voter atau floating vote, antara lain dengan patronage dan broken reach. Ternyata mereka berhasil menang dalam pemilihan umum dan membentuk pemerintahan baru serta menjalankan visi dari atau program partai tersebut. Memungkinkan dengan mengendornya sikap-sikap doktriner, kaku, dan eksklusif yang tadinya mereka pegang teguh hingga akhirnya bergeser menjadi fleksibel dan inklusif, teman-teman. Jadi negara-negara barat yang sudah mapan dan ada kecenderungan ideologi ekstrem kiri bergeser secara sentripetal ke sisi tengah atau disebut juga trend of center, dan tidak lagi terlalu bersifat ekstrem kiri yang ingin melakukan perombakan. Dan begitu juga untuk negara yang mempunyai ekstrem kanan mengalami kecenderungan juga berpindah secara sentripetal ke tengah, yaitu
Dan begitu juga pada negara-negara yang mempunyai sistem ekstrim kanan mengalami kecenderungan sentripetal ke trend of center. Jadi dengan demikian tidak lagi memegang teguh atau menekankan sifat kanannya, yaitu konservatif. Oke teman-teman semua, gimana? Kita sudah membahas satu materi, yaitu tentang lahirnya ilmu politik. Mungkin teman-teman semua yang nonton video ini mempunyai juga cerita atau sumber tentang lahirnya partai politik secara singkat, padat, dan jelas. Teman-teman bisa tulis dan berkomentar di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Oke, good. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang definisi dari partai politik itu sendiri. Sebelum lanjut, udah ngantuk ya? Kalau ngantuk, jangan lupa seluput kopi dulu. Aduh, panas nih. Dulu. Segar. Kalau udah, yuk lanjut. Oke teman-teman semua, mari kita bahas definisi dari partai politik. Seperti yang kita tahu, banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan argumennya atau memberikan penjelasan apa sih itu partai politik. Nah, mari kita bahas dari beberapa tokoh yang saya ambil dari argumennya. Yang pertama yaitu, yang pertama saya ambil contoh dari Karl G. Friedrich. Mohon maaf kalau bacanya salah. Ia mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasa ini, dan memberikan manfaat kepada anggota partainya secara ideal dan juga secara material. Selain beliau, ada juga tokoh-tokoh yang memberikan definisi dari partai politik. Contoh selanjutnya yaitu Zygmunt Naumann yang ia tulis dalam bukunya yang berjudul Modern Political Patrice. Ia mengatakan bahwa partai politik adalah aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan dan ingin merebut dukungan dari rakyat dengan cara melawan atau bersaing dengan suatu kelompok atau kelompok-kelompok lain yang menurutnya berbeda pandangan dengan mereka. Dan Neumann juga menambahkan bahwa partai-partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Tinggal sampai situ doang teman-teman. Ada lagi tokoh yang juga memberikan definisi dari partai politik, yaitu dia bernama Giovanni Sartori. Dia berpendapat bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itulah mampu mendapatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan publik, teman-teman. Teman-teman, tadi sudah kita membahas tentang definisi dari partai politik itu sendiri. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan bahas apa sih fungsi dari partai politik ini. Ini si partai politik ini fungsinya apa sih? Jadi kita akan bahas kesempatan kali ini. Oke. Di awal telah disinggung bahwa adanya pandangan yang berbeda tentang partai politik di negara yang demokratis dengan negara yang otoriter. Di mana bedanya? Itu dapat dilihat dari fungsi partai politik itu sendiri di negara tersebut. Fungsi partai politik di negara demokratis dengan fungsi partai politik di negara otoriter itu berbeda. Apa bedanya? Mari kita bahas. Jadi di negara-negara demokratis, partai politik dapat secara relatif dalam menjalankan fungsi sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yaitu menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sedangkan di dalam negara yang otoriter, partai politik tidak menunjukkan harkatnya, tapi lebih banyak menjalankan kehendak dari penguasanya. Jadi itu yang berbeda, teman-teman. Oke, mari kita bahas lebih dalam lagi tentang fungsi dari partai politik ini. Mari kita mulai dari negara yang berbentuk demokratis. Fungsi-fungsinya apa aja sih partai politik di dalam negeri yang berbentuk demokrasi? Oke, kita bahas. Yuk. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi publik.
Di masyarakat modern yang luas dan kompleks ini, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang dan tak terbekas di padang pasir apabila tidak ditampung atau digabungkan dengan pendapat atau aspirasi-aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan juga penggabungan kepentingan atau interest aggregation, yaitu kalau salah maaf. Sudah digabungkan, pendapat dan aspirasi dapat diolah dengan dirumuskan dalam bentuk yang lebih sistematis dan lebih teratur lagi. Dan ini prosesnya dinamakan juga perumusan kepentingan atau interest articulation. Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengatrikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, teman-teman. Sedangkan dengan agregasi dan artikulasi, kepentingan kesimpang siuran dan benturan dapat dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi dari komunikasi partai politik. Setelah itu, partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai atau disebut juga goal formulation untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah yang akan menjadikan kebijakan umum atau public policy. Demikian juga tuntutan dan juga kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Jadi ini termasuk juga ke dalam fungsi partai politik, yaitu menjadi sarana komunikasi publik dari rakyat dan kepada pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misal mengenai nasionalis, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, dan hak dan kewajiban. Gitu, teman-teman. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik atau politik kultur suatu bangsa. Dan fungsi selanjutnya yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai atau butuh kader-kader yang berkualitas. Karena hanya dengan kader yang demikian, ia dapat menjadikan partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan dirinya. Dan juga untuk mencapai tujuan dari partai itu sendiri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa seperti underbrow yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan sebagainya, yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara luas di dalam perkembangan politik. Rekrutmen politik menjamin konstituentas dan kelestarian partai, sekaligus salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen publik, yaitu dengan kontak pribadi, persuasi, ataupun dengan cara-cara lain. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai sarana pengatur konflik. Ya, apa sih maksudnya? Potensi konflik selalu ada di dalam masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Apakah dari segi etnis atau suku bangsa, sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar
dan menjadi sesuatu hal yang lumrah. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Dengan begitu, disinilah partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau setidaknya mengkurang-kuranginya lah kemungkinan yang akan terjadi dengan diaturnya sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat diminimalkan, diatasi dengan seminimal mungkin. Elit partai akan menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu akan meyakinkan pendukungnya hingga akhirnya akan meminimalisir hal yang tidak diinginkan dari masyarakat atau kelompok yang mempunyai pembedaan, teman-teman. Gitu. Nah, kita lanjut ke fungsi partai di negara yang bersifat otoriter. Penasaran? Sabar, seruput dulu kopinya. Aus dan mata udah juga udah ngantuk. Lanjut. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Apabila partai komunis yang berkuasa, maka partai komunis mempunyai kedudukan monopolitis dan kebebasan bersaing ditiadakan. Dapat saja ia menentukan dirinya sebagai partai tunggal atau sekurang-kurangnya sebagai partai yang paling dominan, seperti yang terjadi di Uni Soviet, Cina, dan negara-negara komunis di Eropa Timur. Dan tujuan dari partai komunis itu adalah membawa masyarakat ke arah tercapainya masyarakat yang modern dengan ideologi komunis, dan partai berfungsi sebagai pelopor revolusioner untuk mencapai tujuan itu. Partai Komunis Uni Soviet yang berkuasa dari tahun 1917 sampai 1991 merupakan partai yang seperti itu, teman-teman. Dan ada juga klasifikasi sistem kepartaian. Yang pertama yaitu sistem partai tunggal, yang kedua yaitu sistem dui partai, dan yang ketiga adalah sistem multipartai, teman-teman. Ya, teman-teman semua, bagaimana tentang materi video kali ini? Mungkin cukup sampai di sini aja, teman-teman, pembahasan di video kali ini yang membahas tentang partai politik. Dan sekali lagi saya mengucapkan bahwa terima kasih buat teman-teman semua yang menonton video ini sampai akhir. Dan saya minta maaf kalau ada informasi yang saya salah berikan kepada teman-teman atau ada informasi yang saya kurang lengkap. Teman-teman bisa komen dan atau memperbaiki atau mengoreksi di kolom komentar. Saya akui saya juga masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama dan kita pintar bersama-sama. Saya Muhammad Sulaiman Bagja. Saya ucapkan terima kasih lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Next di video selanjutnya. Dadah.